Assalamualaikum. Pernah nggak sih waktu kita baca Al-Quran, kita menemukan dua kisah yang kelihatannya sama sekali nggak nyambung? Nah, di surah Al-Baqarah ayat 62-71, kita akan menemukan hal persis seperti itu. Awalnya kita disuguhi janji keselamatan yang super luas dari Allah, tahu-tahu ceritanya lompat ke kisah Bani Israel yang debat kusir soal seekor sapi betina. Kok bisa? Apa hubungannya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, kita resapi ayat ini. Ini kan sebuah deklarasi yang menenangkan hati banget ya. Allah di sini menegaskan kalau penilaiannya itu berpusat pada tiga pilar fundamental. Iman yang tulus kepada Allah, keyakinan pada hari akhir, dan amal soleh yang nyata. Titik. Ini melampaui identitas kelompok semata. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya? Setelah sebuah pesan universal yang penuh rahmat ini, Al-Quran langsung geser ke kisah perdebatan alot soal seekor sapi. Ternyata jawabannya ada pada kontras yang sangat tajam antara dua sikap dalam beragama. Satu sisi, ada sikap tulus yang menyambut rahmat, dan di sisi lain ada sikap yang malah hobi mempersulit perintah yang sederhana. Oke, untuk paham konteksnya, kita perlu mundur sedikit ke Madinah tidak lama setelah Perang Badar. Coba bayangkan suasananya ya, saat itu lagi intens banget dialog antara kaum muslimin dengan komunitas Yahudi setempat. Al-Quran sedang banyak mengupas sejarah Bani Israel, dan di tengah-tengah itu semua, muncullah satu pertanyaan krusial dari para sahabat. Dan pertanyaannya ini dalam banget, lahir dari sebuah kepedulian yang tulus. Para sahabat itu kepikiran gimana ya nasib leluhur mereka, teman-teman. Atau guru-guru mereka yang soleh tapi wafat sebelum Islam datang. Mereka khawatir jangan-jangan semua kebaikan mereka jadi sia-sia. Cuma karena mereka nggak sempat bertemu dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Wajar kan pertanyaan seperti ini muncul? Nah, tokoh kuncinya di sini adalah Salman Al-Farisi. Kita tahu kan perjalanan spiritual beliau itu panjang sekali. Dan karena itulah beliau peduli banget dengan nasib guru-gurunya yang soleh dari agama sebelumnya. Pertanyaan beliau yang tulus inilah yang kemudian menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 62. Jadi, ayat ini turun untuk menjawab sebuah kegelisahan yang sangat manusiawi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, bedah bahasanya. Setiap kata dalam Al-Quran itu dipilih dengan presisi yang luar biasa. Gak ada yang kebetulan. Pilihan kata yang spesifik itu bisa membuka lapisan-lapisan makna yang dalam banget. Disinilah keajaiban bahasa Al-Quran itu benar-benar bersinar. Perhatikan deh, untuk menyebut orang Yahudi, Al-Quran di sini nggak pakai kata yang umum, al-Yahud, tapi memilih frasa alladzina hadu. Kenapa? Kata hadu itu akarnya berarti kembali atau bertobat. Nah, ini langsung merujuk ke momen bersejarah mereka, saat mereka bertobat setelah menyembah anak sapi. Jadi pilihan kata ini adalah sebuah pengakuan, sekaligus peringatan halus. Kalian itu adalah umat yang pernah bertobat, jangan ulangi lagi pembangkangan. Lalu ada penyebutan kaum Sobi'in. Ini kelompok yang mungkin kita jarang dengar ya. Kata Sobi'in sendiri artinya mereka yang berpaling atau keluar dari keyakinan lama untuk mencari kebenaran. Dengan menyertakan mereka, Al-Quran menunjukkan sebuah inklusivitas yang radikal banget. Pesannya jelas, rahmat Allah itu juga tercurah bagi para pencari kebenaran yang tulus dimanapun mereka berada. Nah, setelah kita melihat betapa luasnya rahmat Allah, Al-Quran langsung menyajikan sebuah studi kasus yang kontrasnya tajam banget. Sebuah kisah yang menunjukkan gimana manusia, dengan sikapnya sendiri, bisa bikin perintah yang sederhana jadi rumit luar biasa. Inilah dia, kisah sapi betina Bani Israel. Perintah awalnya tuh simple banget, jelas, dan gak neko-neko. Cukup sembelih seekor sapi betina. Udah, gak ada spesifikasi umur, warna, atau ciri-ciri lainnya. Ini murni sebuah ujian ketaatan yang lugas. Tapi, apa respons mereka? Dan disinilah polanya mulai kelihatan. Tiap kali mereka bertanya sesuatu yang nggak perlu, Allah justru menjawab dengan syarat yang lebih spesifik. Mereka tanya umurnya gimana. Oke, Allah kasih batasan umur. Mereka tanya lagi warnanya apa. Oke, Allah kasih warna yang langka. Mereka bertanya lagi, Allah berikan syarat yang lebih sulit lagi. Ujung-ujungnya, mereka mempersulit diri mereka sendiri. Dan slide ini dengan brilian mengilustrasikan akibatnya. Dari perintah yang tadinya bisa dipenuhi dengan sapi betina mana saja, kini mereka harus mencari seekor sapi yang super langka dan pastinya mahal banget. Inilah buah dari sikap suka membantah dan menunda-nunda ketaatan. Frasa penutupnya ini kuat banget. Wa ma kadu yaf'alun.
dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Ini menangkap esensi dari ketaatan yang terpaksa, yang dilakukan dengan setengah hati setelah melalui perdebatan yang panjang dan melelahkan. Sebuah ketaatan yang nyaris gagal. Jadi, apa pelajaran abadi dari dua narasi yang kontras ini? Bagaimana kita menghubungkan janji rahmat yang begitu luas dengan kisah perdebatan yang sempit ini? Mari kita simpulkan pelajaran utamanya. Oke, kita rangkum pelajaran intinya ya. Pertama, prinsip universal. Keselamatan itu terikat pada iman yang tulus dan amal soleh, bukan pada label agama. Kedua, ketaatan yang tulus. Iman sejati itu ditunjukkan lewat ketaatan langsung, bukan perdebatan yang mempersulit. Ketiga, kita belajar tentang presisi ilahi, di mana setiap pilihan kata dalam Al-Quran itu punya tujuan. Dan terakhir, ini adalah peringatan tentang bahaya perdebatan, di mana Nabi SAW mengingatkan bahwa orang yang paling dibenci Allah adalah mereka yang keras kepala dan suka membantah. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Saat berhadapan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, apakah sikap kita mencerminkan ketundukan yang tulus, atau malah semangat perdebatan yang mempersulit? Apakah respons kita adalah kami dengar dan kami taat, atau justru mencari-cari celah? Semoga kajian ini menjadi bahan renungan yang bermanfaat. Wassalamualaikum.